Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zadika fi kulli waqtin muhin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Keyakinan saya kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai, dan pasti kalian tengah melakukan sebuah tugas, dan harapan saya juga tugas yang sekarang Anda hadapi, tugas yang sekarang kalian selesaikan, semoga sukses bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, memastikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita melakukan peribadatan, satu-satunya kita menyerahkan seluruh aktivitas lahir dan batin kita, satu-satunya kita minta pertolongan. Ini adalah perjuangan hidup kita. Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Di masa lalu, di zaman jahiliyah, banyak orang yang mencoba mensimbolkan Tuhan dengan benda-benda, dan benda-benda itu ada di sekitar Ka'bah yang mereka buat sendiri, mereka sembah sendiri. Dan kalau mereka bosan akan membuat Tuhan yang baru. Bahkan ketika Tuhan yang baru ini terbuat dari sebuah makanan misalnya, selesai mereka sembah, bisa langsung mereka makan. Tidak sepenuhnya salah, karena mereka hanya dengan akalnya mencoba menggapai Tuhan. Tapi ketika risalah kenabian sudah datang kepada mereka, seharusnya kebingungan, seharusnya keterbatasan pikiran itu bisa dijawab dengan risalah kenabian, dan meyakini tentang keesaan Tuhan ini ternyata tidak hanya sekali kita membaca syahadat kemudian selesai. Kita harus terus melakukan upaya yang terus-menerus agar akidah kita semakin bersih, semakin kokoh, semakin sempurna. Dengan akidah yang makin kokoh, bersih dan sempurna, kita bisa menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Kita bisa menunaikan perintah dan menjauhi larangannya dengan sepenuh jiwa, dan kita bisa menerima segala keputusannya dengan sepenuh kerelaan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada Tuhan-Tuhan baru yang ditawarkan oleh iblis.
atau oleh manusia yang sudah menjadi kaki tangan iblis, berupa kedudukan, berupa harta benda, status sosial. Dan ketiga hal ini seringkali menjadi prioritas utama seseorang yang tertipu. Mereka berjuang habis-habisan untuk mendapatkan harta, kedudukan, status, bahkan juga dengan menghalalkan segala cara, seakan-akan mereka meyakini bahwa dengan harta, status sosial, kedudukan, seluruh masalah akan bisa dijawab. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, apalagi di era medsos ini, ada Tuhan baru yang namanya follower, subscriber, viewer. Untuk mendapatkan ini, seseorang kadang-kadang rela menghujat orang lain, membuat fitnah, membuat kabar bohong, membuat ujaran kebencian. Tujuannya untuk meningkatkan followernya, tujuannya untuk meningkatkan subscribernya, tujuannya untuk memperbanyak viewernya. Hati-hati. Oleh karena itu para santri, setiap hari Senin kita mencoba terus-menerus berusaha mengenal Allah. Harapannya Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga tidak ada ruang ragu walaupun sedikit dalam hati kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan mantap. Tidak seperti sesuatu yang mudah tergoyang oleh kencangnya angin. Hari ini kita akan berbicara tentang satu asma lagi yang namanya Al-Qahar. Para santri barangkali masih ingat Al-Qahar ini, setiap pagi kita baca bersama, yang artinya adalah yang maha perkasa. Di dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini ada di dalam surat Yusuf, menceritakan tentang Nabi Yusuf yang waktu itu di penjara bersama dengan dua orang pelayan raja. Yang satu pelayan yang biasa membuat minuman, yang satunya dia adalah pelayan yang biasa membuat roti. Keduanya di penjara karena disangka memberikan racun pada minuman dan roti yang dibuatnya. Nabi Yusuf berdakwah kepada dua orang ini, yang dakwahnya mengingatkan kepada dua orang ini dan penghuni penjara yang lain, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam yang disembah masyarakat pada saat itu dibandingkan dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yang ini dimaksudkan untuk menyadarkan kedua temannya itu dan penghuni penjara yang lain agar mereka bisa berpikir logis, agar tumbuh kesadarannya tentang Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Qahar terambil dari kata koharo, yang artinya menjinakkan, menundukkan untuk mencapai tujuan, mencegah lawan untuk mencapai tujuan, merendahkannya. Dari arti bahasa ini
Ya, kita sudah mendapatkan gambaran Allah Al-Qahar ya, yang menjinakkan segala yang liar, yang tidak terkendali, yang punya kekuatan besar, akan sangat mudah dijinakkan olehnya. Ia menundukkan siapa saja, apa saja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ia juga mencegah lawan, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang makar kepadanya, untuk tidak sampai kepada angan-angannya. Dan ia merendahkan musuh-musuhnya. Dia Al-Qahar, dia yang menguasai alam semesta. Alam semesta ini penguasanya hanya satu. Kalau ada penguasa-penguasa yang lain, itu hanya kecil-kecil saja. Dan pada saat waktu yang tepat, kekuasaan itu akan diambil alih oleh Allah. Dia menguasai alam semesta, semua makhluk, yang paling besar sampai yang paling kecil, termasuk virus COVID-19 ini. Materi dan unsur alam lainnya untuk tunduk dan patuh pada kehendak dan ketentuannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketentuannya. Tak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali atas kehendaknya. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Sebaliknya, tak mungkin terjadi jika dia tidak memberikan izin. Dia, Allah, yang menundukkan orang kafir dan para pembangkang. Dia yang mengalahkan seluruh makhluk dengan mencabut nyawanya. Tidak ada penguasa yang kemudian bebas dari kematian. Dia pula yang menghiasi para pecinta dengan ketulusan dan bersabar menunggu di pintu rahmat-Nya. Dia yang menundukkan panas dan dingin, mengalahkan besi dengan api, memadamkan api dengan air, menghilangkan gelap dengan terang, melemahkan manusia dengan kantuk dan tidur, memberi mereka sesuatu yang tidak diinginkan, menghalangi dari mereka yang didambakan. Seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zat yang maha perkasa tidak lain adalah Zat yang maha tunggal. Tidak ada yang menandingi, tidak pula ada yang mengalahkannya. Jika ada makhluk kuat dan perkasa dalam bidang apapun, pasti ada yang melampaui. Di atas langit ada langit, sampai ujungnya adalah Zat yang maha perkasa, maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa dilaluhum bil wudu'i wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar
al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan yang mereka tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Para santri, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Tentu sebatas kemampuan kemanusiaan kita. Oleh karena itu kalau kita ingin meneladaninya, yang pertama membaca dengan pemahaman, penuh penghayatan serta istiqomah, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Yang kedua, menyadari arti keberadaan dan tugas kehidupan, yaitu melakukan pengabdian kepadanya dengan menunaikan peran maksimal sebagai khalifah. Yang ketiga, menundukkan, menjinakkan, mengalahkan musuh-musuh yang menghalangi terlaksananya peran dan tugas hidup kita. Dan musuh terbesar bagi kita adalah diri sendiri, nafsu yang tersembunyi di dalam tiap pribadi. Yang terakhir, mempelajari ciptaan untuk menemukan sistem, gilirannya untuk menjaga kelestarian dan merekayasa untuk kemanfaatan kehidupan. Al-Qahar, semoga kita hayati dan meneguhkan keimanan dan keyakinan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.